Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ashifa Aurelia Aldi dengan NIM 24060009. Pada kesempatan ini, saya akan membahas bab 9 mengenai pengantar fluktuasi ekonomi. Pada materi ini, kita akan mempelajari model agregat demand dan agregat supply sebagai dasar untuk memahami naik turunnya aktivitas ekonomi dalam jangka pendek. Pertanyaan dasarnya adalah mengapa perekonomian bisa mengalami inflasi, resesi, atau bahkan stagflasi. Model ini menjelaskan bahwa fluktuasi ekonomi dipengaruhi oleh 1. Permintaan agregat, 2. Penawaran agregat, yang ketiga guncangan ekonomi, dan yang keempat kebijakan moneter. Kita akan melihat bagaimana kebijakan pemerintah berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Materi yang pertama yaitu fakta tentang siklus bisnis. Di sini dapat dijelaskan mengenai siklus bisnis, yaitu pergerakan naik turun perekonomian secara alami. Salah satu indikator utama kondisi ekonomi adalah GDP atau Produk Domestik Bruto yang mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi suatu negara. Perekonomian tidak pernah benar-benar stabil karena selalu mengalami fluktuasi. Ketika terjadi penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan, kondisi tersebut disebut resesi. Dalam komponen GDP, konsumsi cenderung stabil karena berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, investasi merupakan komponen paling fluktuatif. Saat resesi, investasi biasanya menurun tajam karena pelaku usaha menahan pengeluaran. Hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dijelaskan oleh hukum Okun. Peningkatan pengangguran akan menurunkan pertumbuhan GDP. Untuk memprediksi kondisi ekonomi, digunakan indikator seperti jam kerja, klaim pengangguran, investasi, harga saham, jumlah uang beredar, dan ekspektasi konsumen. Indikator ini membantu memahami arah perekonomian. Materi yang kedua yaitu horizon waktu dalam makroekonomi. Materi ini membahas mengenai perbedaan jangka pendek dan jangka panjang dalam makroekonomi. Dalam jangka panjang, harga bersifat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan perubahan ekonomi. Sebaliknya, dalam jangka pendek, harga kaku atau sticky, sehingga tidak langsung berubah saat terjadi perubahan permintaan atau penawaran. Perbedaan ini berdampak pada kondisi ekonomi. Dalam jangka panjang, perekonomian cenderung stabil karena mekanisme pasar bekerja optimal. Namun, dalam jangka pendek, sering terjadi fluktuasi output dan pengangguran akibat lambatnya penyesuaian harga. Kebijakan moneter juga memiliki pengaruh berbeda. Dalam jangka panjang, hanya memengaruhi inflasi, sedangkan dalam jangka pendek, kebijakan ini dapat memengaruhi output dan tenaga kerja. Model ASAD digunakan untuk menganalisis kondisi ini. Permintaan agregat dipengaruhi konsumsi, investasi, dan kebijakan pemerintah. Karena harga kaku, perusahaan menyesuaikan produksi dan tenaga kerja. Pemahaman konsep ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Materi selanjutnya yaitu permintaan agregat. Permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Konsep ini dapat dijelaskan melalui teori kuantitas uang dengan persamaan MV sama dengan PY yang menunjukkan hubungan antara jumlah uang beredar, kecepatan uang, tingkat harga, dan output. M adalah jumlah uang beredar, V kecepatan peredaran uang, P tingkat harga, dan Y adalah output nasional. Persamaan ini berarti total pengeluaran sama dengan nilai barang dan jasa. Bentuk lainnya yaitu M per P sama dengan K kecil dikali dengan Y besar, menunjukkan bahwa permintaan uang real bergantung pada tingkat pendapatan. Semakin tinggi output, semakin besar kebutuhan uang. Implikasinya terhadap permintaan agregat cukup penting. Jika jumlah uang beredar tetap, kenaikan harga akan menurunkan nilai uang real dan daya beli. Akibatnya, permintaan barang dan jasa menurun, sehingga output juga menurun. Sebaliknya, jika harga turun, daya beli meningkat dan mendorong kenaikan permintaan agregat.
Pada gambar 9.5 menunjukkan kurva permintaan agregat atau AD yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan output. Sumbu vertikal menunjukkan harga, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan output. Kurva AD memiliki kemiringan negatif, artinya ketika harga naik, output yang diminta menurun. Hal ini terjadi karena kenaikan harga menurunkan daya beli uang. Dengan jumlah uang beredar tetap, masyarakat tidak mampu membeli sebanyak sebelumnya. Sebaliknya, jika harga turun, daya beli meningkat, sehingga permintaan dan output naik. Konsep ini juga dijelaskan melalui uang real atau M per P. Ketika harga naik, nilai uang real turun dan permintaan menurun. Sebaliknya, ketika harga turun, nilai uang real meningkat sehingga permintaan naik. Permintaan agregat juga dipengaruhi kebijakan pemerintah, suku bunga, dan jumlah uang beredar. Perubahan faktor-faktor ini dapat menggeser kurva AD dan memengaruhi output serta harga dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah. Di sini dapat dijelaskan kurva permintaan agregat atau AD berslop negatif. Artinya, ketika tingkat harga naik, output yang diminta menurun, dan sebaliknya. Secara matematis, hal ini dijelaskan melalui persamaan MV sama dengan PY. Jika jumlah uang beredar dan kecepatan uang tetap, kenaikan harga menyebabkan output harus turun untuk menjaga keseimbangan. Dari sisi ekonomi, hal ini berkaitan dengan daya beli uang. Ketika harga naik, nilai uang real atau M per P menurun, sehingga masyarakat tidak mampu melakukan banyak transaksi. Akibatnya, permintaan barang dan jasa menurun dan output ikut turun. Sebaliknya, ketika harga turun, daya beli meningkat sehingga permintaan dan output meningkat. Perubahan harga juga memengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan melalui konsumsi dan produksi. Oleh karena itu, hubungan antara harga dan output menjadi dasar penting dalam analisis makroekonomi serta membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Selanjutnya yaitu pergeseran dalam kurva permintaan agregat. Materi ini membahas pergeseran kurva permintaan agregat atau AD dalam makroekonomi. Kurva AD menunjukkan hubungan antara tingkat harga dan output, namun posisinya dapat berubah akibat berbagai faktor, terutama jumlah uang beredar. Jika jumlah uang beredar dianggap tetap, perubahan yang terjadi hanya berupa pergerakan sepanjang kurva akibat perubahan harga. Namun, jika jumlah uang beredar berubah, kurva AD akan bergeser. Penurunan jumlah uang beredar mengurangi daya beli masyarakat sehingga konsumsi dan investasi menurun, menyebabkan kurva AD bergeser ke kiri. Sebaliknya, peningkatan jumlah uang beredar meningkatkan daya beli dan mendorong permintaan, sehingga kurva AD bergeser ke kanan. Selain itu, faktor lain seperti kecepatan peredaran uang, kebijakan fiskal, dan ekspektasi ekonomi juga memengaruhi pergeseran AD. Pemahaman tentang pergeseran ini penting karena berdampak pada output, pendapatan nasional, dan stabilitas ekonomi. Pada gambar 9.6 menunjukkan adanya pergeseran kurva permintaan agregat atau AD akibat perubahan jumlah uang beredar. Jika jumlah uang beredar menurun, kurva AD bergeser ke kiri, menurunkan output karena daya beli, konsumsi, dan investasi turun. Sebaliknya, peningkatan jumlah uang beredar mendorong AD ke kanan, meningkatkan permintaan barang dan jasa serta output mendorong pertumbuhan ekonomi. Pergeseran kurva berbeda dengan pergerakan sepanjang kurva. Pergeseran dipicu faktor non-harga seperti kebijakan moneter, sedangkan pergerakan sepanjang kurva terjadi karena perubahan harga. Pemahaman ini penting untuk menilai dampak kebijakan ekonomi terhadap output dan stabilitas harga secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu penawaran agregat. Yang pertama, jangka panjang, kurva penawaran agregat vertikal. Penawaran agregat atau AS menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan output total. Dalam jangka panjang, kurva LRAS vertikal karena output ditentukan oleh faktor real seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi, bukan harga.
output berbeda pada tingkat potensial, atau Y sama dengan F dalam kurung K, L sama dengan Y bar, mencerminkan full employment. Kebijakan moneter atau fiskal hanya memengaruhi harga. Misalnya, peningkatan uang beredar meningkatkan inflasi, bukan output. LRAS dapat bergeser jika faktor produksi berubah. Peningkatan modal, tenaga kerja, atau teknologi menggeser LRAS ke kanan, sedangkan gangguan ekonomi menggeser ke kiri. Konsep ini penting untuk memahami pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pada gambar 9.7 menunjukkan kurva long run aggregate supply atau LRAS yang vertikal pada tingkat output potensial atau Y bar. Sumbu vertikal menunjukkan tingkat harga dan sumbu horizontal menunjukkan output. Kurva ini menandakan bahwa dalam jangka panjang, output tidak dipengaruhi harga karena kapasitas produksi ditentukan oleh faktor real seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi. LRAS mencerminkan full employment, di mana semua sumber daya digunakan secara optimal. Upaya meningkatkan output melalui permintaan agregat hanya menaikkan harga, bukan produksi. LRAS bergeser jika faktor produksi berubah, peningkatan teknologi atau investasi menggeser ke kanan, sedangkan penurunan produktivitas menggeser ke kiri. Gambar 9.8 ini menunjukkan pergeseran kurva permintaan agregat atau AD terhadap LRAS dalam jangka panjang. Kurva LRAS tetap vertikal, sementara AD bergeser dari AD1 ke AD2 akibat penurunan jumlah uang beredar. Awalnya, perekonomian berada pada titik A, kemudian berpindah ke titik B. Meskipun permintaan agregat menurun, output tetap pada tingkat potensial atau Y bar, sedangkan tingkat harga turun dari P1 ke P2. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, perubahan permintaan hanya memengaruhi harga, bukan output. Kesimpulannya, LRAS menentukan output, sedangkan AD hanya memengaruhi tingkat harga dalam keseimbangan jangka panjang. Selanjutnya yaitu jangka pendek kurva penawaran agregat. Dalam analisis makroekonomi, penawaran agregat jangka pendek atau SRAS sering digambarkan horizontal, menunjukkan harga tetap atau sticky, sementara output berubah sesuai permintaan agregat. Kekakuan harga disebabkan kontrak, biaya perubahan harga, dan kebijakan perusahaan. Jika permintaan meningkat, produksi dan tenaga kerja bertambah. Jika menurun, produksi dikurangi, meningkatkan pengangguran. Model ini berlaku saat perekonomian di bawah kapasitas penuh, memungkinkan perusahaan meningkatkan output tanpa menaikkan harga. Namun, dalam jangka panjang, harga dan upah menyesuaikan. Dengan demikian, SRAS horizontal menekankan bahwa jangka pendek perubahan permintaan agregat lebih memengaruhi output daripada harga. Pada gambar 9.9 menunjukkan kurva penawaran agregat jangka pendek atau SRAS yang berbentuk horizontal. Sumbu vertikal menunjukkan tingkat harga atau P, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan output atau Y. Bentuk horizontal ini berarti harga tetap, sementara output dapat berubah akibat perubahan permintaan. Dalam kondisi ini, perusahaan tidak mengubah harga tetapi menyesuaikan produksi. Jika permintaan meningkat, output naik. Sebaliknya, jika permintaan menurun, output turun. Hal ini terjadi karena masih ada kapasitas produksi yang belum digunakan, seperti tenaga kerja menganggur. Kesimpulannya, dalam jangka pendek, perubahan permintaan agregat memengaruhi output, bukan harga. Pada gambar 9.10 menunjukkan dampak perubahan permintaan agregat terhadap perekonomian jangka pendek saat SRAS horizontal. AD awal atau AD1 berpotongan dengan SRAS di titik A, menandakan keseimbangan awal dengan harga dan output tertentu. Ketika permintaan turun,
AD bergeser ke kiri menjadi AD2, memindahkan keseimbangan ke titik B. Harga tetap karena SRAS horizontal, tetapi output menurun dari Y awal ke Y yang lebih rendah. Penurunan permintaan dapat terjadi akibat berkurangnya uang beredar, konsumsi menurun, atau pengurangan belanja pemerintah. Perusahaan tidak menurunkan harga, melainkan mengurangi produksi dan tenaga kerja, sehingga output turun dan pengangguran meningkat. Kurva 9.10 ini menegaskan bahwa jangka pendek perubahan permintaan agregat memengaruhi output, bukan harga. Selanjutnya yaitu dari jangka pendek ke jangka panjang. Materi ini menjelaskan perbedaan jangka pendek dan jangka panjang dalam model agregat demand atau AD dan agregat supply atau AS. Dalam jangka pendek, harga kaku, sehingga perubahan AD memengaruhi output dan tenaga kerja. Penurunan AD menurunkan produksi dan menaikkan pengangguran. Dalam jangka panjang, harga dan upah fleksibel, sehingga perubahan AD hanya memengaruhi harga. Output jangka panjang ditentukan oleh faktor real seperti teknologi, tenaga kerja, dan modal. Proses penyesuaian memulihkan perekonomian ke output alami melalui pergeseran SRAS, menyeimbangkan kembali harga dan produksi. Dengan demikian, AD memengaruhi output jangka pendek dan harga jangka panjang. Di gambar 9.11 ini menunjukkan keseimbangan jangka panjang dalam model ADAS. Kurva AD berpotongan dengan SRAS dan LRAS pada satu titik. Titik ini menunjukkan bahwa output berada pada tingkat alami atau Y bar. Kurva LRAS berbentuk vertikal karena output jangka panjang tidak dipengaruhi oleh harga, sementara SRAS horizontal menunjukkan harga kaku dalam jangka pendek. Pada titik ini tidak ada pengangguran berlebih maupun tekanan inflasi. Gambar ini menggambarkan kondisi awal ekonomi yang stabil, di mana semua pasar seimbang dan sumber daya digunakan secara optimal. Gambar 9.12 ini menunjukkan dampak penurunan permintaan agregat atau AD. Awalnya, ekonomi berada pada titik A atau keseimbangan jangka panjang. Ketika AD turun, ekonomi berpindah ke titik B. Di titik B, output turun dan terjadi resesi karena harga masih kaku. Seiring waktu, upah dan biaya produksi menurun, sehingga kurva SRAS bergeser. Akibatnya, ekonomi mencapai titik C. Di titik C, output kembali ke tingkat alami, tetapi dengan harga yang lebih rendah. Gambar ini menunjukkan proses penyesuaian dari jangka pendek ke jangka panjang. Materi selanjutnya yaitu kebijakan stabilisasi. Yang pertama yaitu guncangan pada permintaan agregat. Di sini dijelaskan bahwa kebijakan stabilisasi terkait guncangan permintaan agregat atau AD. Guncangan ini dapat terjadi akibat perubahan perilaku ekonomi, seperti meningkatnya penggunaan kartu kredit yang mengurangi kebutuhan uang tunai dan meningkatkan velocity of money. Hal ini mendorong kenaikan pengeluaran sehingga AD bergeser ke kanan. Dalam jangka pendek, karena harga masih kaku, output meningkat dan terjadi bom ekonomi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Permintaan yang tinggi mendorong kenaikan harga dan upah, sehingga biaya produksi meningkat. Seiring waktu, harga menjadi lebih fleksibel dan daya beli menurun. Akibatnya, permintaan agregat melemah dan output kembali ke tingkat alaminya. Dalam jangka panjang, peningkatan AD hanya berdampak pada kenaikan harga. Oleh karena itu, Bank Sentral berperan penting melalui kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah inflasi berlebih akibat fluktuasi permintaan agregat. Gambar 9.13 ini menunjukkan dampak kenaikan permintaan agregat atau AD. Awalnya, ekonomi berada pada keseimbangan jangka panjang di titik A. Ketika AD meningkat, kurva bergeser ke kanan dan ekonomi bergerak ke titik B, di mana output naik
di atas tingkat alami. Namun, kenaikan harga dan upah mendorong pergeseran SRAS. Akibatnya, ekonomi mencapai titik C, di mana output kembali ke tingkat alami. Tetapi dengan harga lebih tinggi, ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang kenaikan AD hanya meningkatkan harga. Yang kedua yaitu guncangan pada penawaran agregat. Guncangan penawaran agregat adalah perubahan biaya produksi yang memengaruhi harga dan output. Shock ini dapat disebabkan oleh kenaikan upah, harga minyak, regulasi, atau bencana alam. Terdapat dua jenis, yaitu adverse dan favorable shock. Adverse shock menaikkan harga dan menurunkan output, sedangkan favorable shock sebaliknya. Dampaknya terlihat pada pergeseran kurva SRAS ke kiri yang menyebabkan stagflasi. Dalam kondisi ini, pembuat kebijakan menghadapi dilema antara menjaga stabilitas harga atau meningkatkan output melalui kebijakan permintaan agregat atau AD yang berisiko meningkatkan inflasi. Pada gambar 9.14 ini menunjukkan dampak adverse supply shock atau guncangan penawaran negatif tanpa adanya intervensi kebijakan. Adverse supply shock terjadi ketika biaya produksi naik secara tiba-tiba, misalnya karena kenaikan harga energi, kenaikan upah, bencana alam, atau gangguan rantai pasok. Dampak langsung dari shock ini adalah pergeseran kurva penawaran agregat jangka pendek ke kiri. Pergeseran ini menyebabkan titik keseimbangan perekonomian berpindah dari kondisi awal ke titik baru di mana tingkat harga lebih tinggi sementara output menurun. Kondisi ini memunculkan situasi yang dikenal sebagai stagflasi, yaitu inflasi yang terjadi bersamaan dengan penurunan produksi. Dalam situasi ini, permintaan agregat tetap sehingga output tidak pulih secara otomatis dalam jangka pendek. Akibatnya, masyarakat menghadapi tekanan ekonomi seperti meningkatnya biaya hidup, daya beli menurun, dan risiko pengangguran yang meningkat. Dalam jangka panjang, perekonomian memiliki mekanisme penyesuaian. Harga dan upah mulai menyesuaikan diri terhadap kondisi baru, sehingga biaya produksi dapat menurun atau setidaknya stabil. Seiring waktu, kurva SRAS kembali ke posisi yang memungkinkan output kembali ke tingkat alaminya, yang mencerminkan kapasitas produksi potensi perekonomian. Namun, proses ini membutuhkan waktu, sehingga tekanan ekonomi tetap dirasakan oleh masyarakat dalam periode transisi. Hal ini menimbulkan dilema bagi pembuat kebijakan. Apakah harus membiarkan pasar menyesuaikan secara alami atau melakukan intervensi untuk mempercepat pemulihan? Selanjutnya itu gambar 9.15 menggambarkan respon kebijakan terhadap adverse supply shock dengan cara meningkatkan permintaan agregat. Ketika SRAS bergerak ke kiri, pemerintah atau bank sentral dapat mendorong AD ke kanan melalui kebijakan moneter atau fiskal, seperti menurunkan suku bunga, menambah jumlah uang beredar, atau meningkatkan belanja pemerintah. Pergeseran AD ke kanan membantu perekonomian kembali ke tingkat output alami. Namun, ada konsekuensi yang harus diperhatikan. Tingkat harga meningkat lebih tinggi dibandingkan kondisi awal. Dengan kata lain, pemulihan output dibayar dengan inflasi yang lebih besar. Pendekatan ini tidak mengubah output jangka panjang karena output tetap ditentukan oleh faktor real seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi. Namun, harga menjadi permanen lebih tinggi sehingga menimbulkan trade-off antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini efektif untuk mencegah resesi atau penurunan output yang tajam. Tetapi, pembuat kebijakan harus berhati-hati agar inflasi tidak menjadi terlalu tinggi. Dengan demikian, intervensi terhadap adverse supply shock memerlukan keseimbangan antara menjaga pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan mempertahankan stabilitas harga dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Bab ini membahas model agregat supply dan agregat demand sebagai kerangka untuk memahami fluktuasi ekonomi. Model ini menjelaskan bagaimana interaksi antara permintaan agregat dan penawaran agregat menentukan tingkat harga serta output. Dalam jangka pendek, harga bersifat kaku sehingga shock ekonomi dapat menyebabkan output menyimpang dari tingkat alaminya.
Namun dalam jangka panjang, harga menjadi fleksibel dan perekonomian kembali ke keseimbangan. Selain itu, kebijakan moneter memiliki peran penting karena dapat menjadi sumber ketidakstabilan sekaligus alat untuk menstabilkan perekonomian melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan kondisi jangka pendek dan jangka panjang dalam model agregat demand dan agregat supply, serta peran harga dan penyesuaian output. Semoga pembahasan ini menambah pemahaman kita tentang bagaimana perekonomian merespon guncangan dan menjaga keseimbangan jangka panjang. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.